Secara perlahan, Rizky berjalan menyusuri Jakarta di malam hari ini. Berbekal peta di ponselnya, ia mencari tempat untuk setidaknya menginap malam ini. Berpikir di sepanjang jalan untuk mencari tempat beristirahat. Namun apa yang ditemukannya hanyalah penginapan mahal yang setidaknya seharga 250.000 per malamnya. Bagi kantong Rizky yang saat ini, tentu saja itu adalah angka yang luar biasa besar. Hawa dingin di jalanan kota ini membuat tubuhnya yang basah kuyup oleh air hujan itu menggigil kedinginan. Sesekali Rizky nampak bersin akibat hawa yang terlalu dingin ini. Jika Rizky tak segera menemukan tempat untuk setidaknya beristirahat, ia bisa saja jatuh sakit esok harinya. Saat itulah, Rizky menemukan sebuah tempat yang bisa dijadikan sebagai penginapan sementaranya. Bukan sebuah hotel, melainkan sebuah kafe internet. Kling! Suara lonceng dapat terdengar cukup nyaring saat Rizky membuka pintu dari bangunan 3 lantai ini. "Selamat datang di Net Cafe, ada yang bisa kami bantu?" ucap pegawai wanita itu dengan ramah. Ia nampak berjaga di dekat pintu masih sambil menghadap ke sebuah komputer. Dengan penampilannya yang cukup lusuh, serta tas besar di punggungnya, Rizky segera bertanya, "Maaf, kira-kira bisa untuk menginap semalam enggak ya?" Maksudku, bisakah? Banyak orang sering memanfaatkan bilik kafe internet kami untuk melewati malam hari. Ada paket malam seharga 50.000, dari jam 10 malam sampai 6 pagi. Meskipun ini bilik biasa, tapi setidaknya layak untuk beristirahat. Balas pegawai itu dengan ramah dan cepat, seakan-akan memang sering memperoleh pertanyaan tersebut. Bisa ya? Ada kuncinya? Ada, Kak. Kakak juga bisa memanfaatkan kamar mandi umumnya. Tapi paket ini untuk 1 orang saja ya, Kak? Enggak boleh berdua. Balas pegawai itu dengan ramah. Meskipun cukup mahal untuk menginap selama 1 hari, tapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Tanpa ragu, Rizky segera mengeluarkan dompetnya dan memberikan selembar uang berwarna biru. "Terima kasih, Kak. Untuk bilik kakak di lantai 2, nomor 10 ya, Kak." Lanjut pegawai itu. Dengan badan yang kelelahan dan kedinginan, Rizky akhirnya bisa bernafas lega. Ia segera berjalan menuju ke bilik komputernya. Seperti yang dikatakan pegawai barusan, ini hanyalah sebuah bilik sederhana. Ukurannya sendiri hanyalah 1,2 meter x 1,5 meter. Bahkan sofa yang ada di hadapan komputer itu takkan cukup panjang untuk tidur. Harus dengan menekuk kakinya agar cukup. Tapi setidaknya, bilik komputer ini tertutup dengan pintu yang bisa dikunci. Tak hanya itu, AC besar yang ada di atap ruangan ini juga cukup menyejukkan badan. Meskipun bagi Rizky yang sekarang itu terlalu dingin karena tubuhnya masih sedikit basah. Sial banget sampai harus kayak gini. Alia, ngapain juga sih tiap hari gituan terus? Heran aku. Keluh Rizky yang segera duduk di atas sofa itu. Meletakkan tasnya di pojok lalu menyalakan komputernya. "Mandi dulu kah?" gumam Rizky saat melihat komputer itu masih menunggu untuk diberikan akses oleh pihak admin agar bisa digunakan. Tanpa memiliki baju ganti ataupun handuk, Rizky segera berjalan ke arah toilet di warnet ini. Mengguyur badannya dengan air segar serta menggunakan sabun cair tersedia. Setelah selesai, Rizky menunggu air di badannya agak kering selama beberapa saat sebelum mengenakan kembali pakaiannya. Setibanya kembali di bilik komputernya, Rizky membuka metube dan memutar lagu untuk membantunya tidur dalam posisi yang tak begitu nyaman itu. Namun setidaknya, ia masih bisa melewati hari tanpa harus tidur di jalanan. Hal itu saja sudah cukup baginya untuk tetap bersyukur. Pagi harinya. Rizky terlihat terengah-engah setelah berlari menuju ke kelasnya. Di dalam, sang dosen nampak sudah memulai pelajarannya hingga setengah jam lebih. Tak hanya itu, semua orang di kelas juga menatap ke arah Rizky dengan segudang tanda tanya. Tumben si Rizky telat. Bukannya dia biasanya rajin banget? Duduk juga selalu di depan gak sih? Iya loh, kenapa ya? Masa iya anak rajin kayak Rizky bisa ketiduran? Percakapan antara mahasiswa di dalam kelas itu dapat terdengar karena kesunyian yang tercipta. Setelah beberapa saat, akhirnya Pak dosen yang sedang mengajar itu pun bertanya. "Rizky, perlu Bapak tanya kenapa bisa telat?" "Maaf, Pak. Saya ketiduran."
Jarak dari tempat saya ke kampus 1 jam jalan kaki. Jetty. Enggak punya motor? Tanya dosen itu kembali. Maaf, saya tidak punya motor, Pak. Balas Rizky. Untuk pertama kalinya di kampus ini, ia benar-benar merasa malu atas keteledorannya sendiri. Gabungan antara rasa lelahnya semalaman, kesulitan untuk tidur karena posisi yang tak nyaman, juga karena jarak yang jauh membuatnya terlambat. Menaiki angkutan umum di pagi hari kota Jakarta ini, bahkan jalan kaki juga akan lebih cepat. Mengetahui kondisi itu, juga karena ini adalah keterlambatan pertamanya, sang dosen pun memaafkannya. Ya udah, silakan duduk. Lain kali jangan telat ya, ucap dosen itu. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Rizky segera duduk di bangku agak belakang, memberi jarak beberapa kursi dengan mahasiswa lain di dekatnya. Lalu segera mengeluarkan buku catatan dan buku pegangannya untuk mulai mengikuti pelajaran pada hari ini. Melihat Rizky yang nampak kesulitan untuk menulis seluruh pelajaran dari setengah jam yang lalu, seseorang yang duduk di dekatnya nampak menepuk pundaknya. Riz, fokus ke pelajaran yang sekarang aja. Nanti aku pinjemin buku catatanku kalau mau disalin. Bisik seorang gadis berkacamata dengan rambut hitam panjang dan lurus yang diikat cepol itu. Serius? Makasih ya. Balas Rizky, berusaha sekuat tenaga untuk mengingat nama gadis itu. Dengan senyuman yang ramah, gadis itu pun membalas. Laras, panggil aja Rara. Rizky segera menundukkan kepalanya sedikit untuk berterima kasih, lalu berhenti menulis untuk memperhatikan apa yang sedang dibahas saat ini. Pada jam istirahat makan siang, Rizky seperti biasa pergi ke kantin untuk memesan makanan yang paling murah dan paling mengenyangkan, yaitu nasi porsi besar dengan sayur terong balado dan jamur crispy sebagai lauknya. Tentu saja, minum air putih gratis yang tersedia di banyak keran minum dalam kampus. Totalnya, Rizky hanya menghabiskan Rp8.000 untuk makanan itu. Harga yang jauh lebih murah dibandingkan misal nasi ayam yang bisa mencapai harga Rp16.000. Bedanya, kali ini Rizky tak hanya berdua bersama dengan Dimas. Rara juga ikut makan bersamanya. Terus kamu tahu nggak lah? Waktu itu aku pernah sampai hampir ketabrak mobil. Aku pikir, wah, udah pasti mati nih aku. Tapi tiba-tiba ada kakek-kakek yang narik badan aku. Blah, gitulah. Aku hampir aja mati. Untung aja. Lara yang duduk di depan Dimas nampak terus tersenyum secara terpaksa. Mendengarkan semua cerita Dimas yang entah benar-benar terjadi atau hanya karangannya saja. Ahahaha, begitu ya? Serem juga ya. Rizky yang duduk di sebelah Rara secara perlahan menyenggol lengan kanan Rara dengan sikutnya. Jangan didengerin terlalu serius, nggak ada habisnya soalnya. Bisik Rizky sambil tersenyum tipis ke arah Rara. Melihat wajah Rizky yang cukup dekat dengannya saat berbisik, membuat wajah Rara sendiri nampak sedikit memerah. Lagi pula, siapa orangnya yang tak terpikat oleh penampilan rupawan Rizky? Jika bukan karena Rizky yang selalu menjaga jarak dengan orang lain, terutama terhadap lawan jenis, Rizky mungkin sudah memiliki puluhan gadis yang terus mengikutinya saat ini. Tapi berkat kesetiaannya yang luar biasa terhadap Nabila membuatnya lebih sering berjalan sendirian. Kecuali jika Dimas menemukannya dan mengikutinya seharian penuh. Oh iya, Riz. Mumpung kita ketemu, kamu paham soal hardware komputer enggak? Aku bingung banget belajarnya, ucap Rara, menghiraukan ceramah panjang dari Dimas di hadapannya. Hardware? Baru bab pengenalan juga kan? Tanya Rizky kembali. Iya sih, tapi kamu pintar kan? Mungkin aja kamu udah tahu. Terus bisa ngajarin aku lebih dulu biar siap besoknya. Ya, kalau kamu ada waktu luang sih. Wajah Rara nampak semakin memerah saat mengatakan hal tersebut. Tapi keinginannya untuk belajar memang benar-benar nyata. Hal itulah yang membuat Rizky cukup senang. Boleh aja. Tapi kupikir kamu kayak teman kelas yang lain, yang asal datang ke kampus, absen, terus buru-buru pulang buat jalan dan seneng-seneng aja. Balas Rizky sambil tertawa ringan. Enggak lah. Yang lain mungkin gitu. Tapi aku beneran pengen belajar di sini. Balas Rara yang terlihat agak marah. Ia mengembangkan pipinya sambil sedikit cemberut.
Kesal karena disamakan dengan mahasiswa lain di kelasnya. Hahaha. Sorry. Enggak bermaksud buruk. Nanti sore mau ke perpus bareng. Aku paling mau di perpus sampai jam ke-9. Ucap Rizky. Niatnya adalah sekalian menunggu agar paket malam di warnet itu bisa dibelinya. Meskipun masih harus menunggu 1 jam lagi hingga jam ke-10. Tapi dalam perjalanannya, ia akan tiba tepat waktu di sana. Mau ikut? Balas Rara dengan senyuman bahagia yang terlihat begitu tulus itu. Oke, nanti kita satu kelas lagi kan? Aku tunggu di pintu habis kelas. Terus kalian tahu, ayahku pernah menangkap ikan. Besar banget. Besarnya segini. Ucap Dimas yang masih tetap saja bercerita, entah kini menceritakan apa lagi. Namun keduanya memberikan tanggapan minimal, mengingat tak ada satu orang pun yang bisa mengerem mulutnya.